Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Andra Rahman dari Teknologi Rakas Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM terakhir 46. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai FreeRTOS Advance, yang mana di video ini adalah untuk sebagai penugasan dari Practical System Embedded. Ya, langsung aja. Apa itu FreeRTOS Advance? Yaitu fitur FreeRTOS Task Venue Smartboard sederhana memiliki keterbatasan untuk aplikasi embedded yang kompleks dan membutuhkan sinkronisasi presisi tinggi. Fitur lanjutan RTOS, FreeRTOS diperlukan untuk mengoptimalkan sistem real-time secara efisien, andal dan terstruktur dalam lingkungan industri dan otomasi. Topik yang akan dipelajari dalam modul ini, event group, sinkronisasi berbasis Bitmas, software timer tanpa task dedikasi, task notification, komunikasi ringan antar tes, memory management HIP 1 hingga HIP 5, message buffer, stream buffer when you set critical section. Event group adalah mekanisme sinkronisasi berbasis Bitmas di RTOS yang memungkinkan satu atau lebih task menunggu kombinasi event tertentu sebelum melanjutkan eksekusi. Fungsi utama mengaktifkan bit event dari ISR atau task lain, memblokir task hingga bit yang ditentukan terset, menghapus bit event setelah proses contoh kode. Seperti demikian, yang mana event group ideal untuk sinkronisasi multitask yang membutuhkan kondisi gabungan dari beberapa sumber event secara bersamaan. Software timers. One-shot timer hanya berjalan sekali lalu berhenti, sedangkan auto reload timer secara otomatis merestart setelah periode habis. Timer dibuat dengan X-timer create dan dijalankan dengan X-timer start. Kalau software timer, X-timer create, timer tetap dari diamond, X-timer start, timer mulai menghitung, periode habis, callback dipanggil, one shot timer berhenti, auto reload, timer restart. Keunggulannya tidak memerlukan task tersendiri, hemat stack memory, cocok untuk operasi periodik dengan ringan seperti debunching, LED blink, dan timeout monitoring. Task notification adalah mekanisme komunikasi secara langsung antar task yang ringan dan efisien. Setiap task memiliki satu notifikasi value bawaan sehingga tidak memerlukan objek sinkronisasi terpisah. Fungsinya yaitu mengirim notifikasi ke task tujuan, menaikkan counter notifikasi, memblokir task hingga notifikasi diterima, lalu mengambil nilainya, mengirim notifikasi dengan nilai atau bitmas tertentu kapan task notification lebih efektif, yang mana komunikasi point to point antara satu task pengirim dan satu task penerima, pengganti smartphone binary atau counting dengan overhead lebih rendah, kecepatan eksekusi lebih tinggi dan penggunaan RAM lebih sedikit dibanding smartphone. Tidak cocok untuk multiple senders ke satu receiver secara bersamaan. Semafor lanjutan, binary semafor sinyal sederhana antara dua task atau ESR hanya bernilai 0 atau 1, cocok untuk sinkronisasi event tunggal. Counting semafor mengelola research terbatas and slot, nilai counter naik turun ideal untuk buffer poll atau antrian research. Recursive mutex yang dapat di-tag berkali-kali oleh task yang sama mencegah deadlock pada fungsi recursive. Contoh counting itu untuk 5 slot buffer saat ambil dan saat lepas. Mutex dan priority inheritance. Priority inversion terjadi ketika atas priority tinggi terpaksa menunggu atas priority rendah yang sedang memegang research. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan presisi pada sistem real time. Contoh kasus, task high menunggu mutex, task L low memegang mutex, task M medium pre-time task L, task H tertunda tidak terduga. Dampaknya sistem jadi tidak deterministik dan dapat menyebabkan deadline miss pada aplikasi krisis. Solusinya yaitu priority inheritance. FreeRTOS mutex secara otomatis menerapkan priority inheritance ketika task priority tinggi menunggu mutex, prioritas task memegang mutex dinaikkan sementara. Itu ketika task L memegang mutex, priority dinaikkan ke task H. Task M tidak dapat free time task L. Task L selesai, mutex dilepas, priority kembali normal. Task H dapat berjalan segera. Yang ini digunakan mutex, bukan binary semaphore, agar priority inheritance aktif secara otomatis. Memory management dari
heap 1 sampai heap 5 dari alokasi statis sederhana heap 1 hingga manajemen memori dinamis penuh dengan penggabungan blok heap 5. Kemudian export get free heap size. Fungsi untuk memantau sisa heap saat runtime penting untuk debugging dan optimasi konsumsi di memori. Static dynamic allocation. Static lebih aman untuk sistem krisis, dynamic lebih fleksibel namun berisiko fragmentasi memori. Best practice gunakan heap 4 atau heap 5 untuk embedded system umum. Hindari alokasi berulang yang menyebabkan fragmentasi. Critical section dan task suspension. Task enter critical, task exit critical digunakan untuk memproteksi bagian mode kritis dari interupsi dan konteks switch yang tidak diinginkan. Di task suspend dan task resume memungkinkan task dihentikan sementara dan dilanjutkan dengan secara eksplisit oleh task lain. Risiko kesalahan. Critical section yang terlalu banyak dapat menyebabkan deadline miss dan mengganggu responsivitas sistem real time. Best practice hindari melakukan call dan di dalam critical section dan pastikan setiap enter critical selalu dipasangkan dengan exit critical. Maaf. Lalu yang selanjutnya adalah message buffer. Message buffer atau versus stream buffer, yaitu message buffer menyimpan data dalam bentuk pesan diskrit dengan ukuran bervariasi. Setiap pesan dibaca secara utuh oleh penerima. Stream buffer digunakan untuk aliran data kontinu tanpa batas pesan. Data dibaca sebagian atau sepenuhnya sesuai kebutuhan. Keduanya lebih efisien dibanding Quenu biasa untuk transfer data berukuran besar karena menghindari overhead per bytes. Kelebihan versus Quenu biasa tidak cocok elemen berukuran tetap, cocok untuk data variabel seperti string atau paket UART. Overhead memori lebih rendah untuk data besar. Contoh komunikasi UART antara MCU, task menerima UART menulis stream buffer dari ISR, lalu task memproses membaca data secara non-blocking. Message buffer digunakan saat memakai data memiliki panjang bervariasi, misalnya protokol push atau prime sensor. Queue set memungkinkan task untuk melakukan deblok pada beberapa queue atau smapper sekaligus dalam satu panggilan. Fungsi utama membuat set dari beberapa queue smapper untuk create set atau add to set, menambahkan queue ke dalam set, slash form set menunggu dan memilih queue yang aktif. Tas akan ter-unblock ketika salah satu anggota state menerima data atau sinyal. Contohnya pembacaan sensor, dua sensor suhu dan jarak masing-masing memiliki queue set menggabungkan keduanya agar satu tas dapat membaca data dari sensor manapun yang lebih dahulu tersedia. Sensor A queue suhu, sensor B queue jarak. Queue set akan X queue form set dapat digunakan sistem multisumber data dengan prioritas berbeda, event driven I/O atau agregasi data dari beberapa variabel MCU secara efisien. Kapan menggunakan panduan memilih primitive FreeRTOS yang tepat sesuai kebutuhan aplikasi. Butuh kirim data antar task, gunakan Quenu atau stream buffer, message buffer yang mana untuk Quenu data kecil terstruktur, buffer untuk data besar streaming, message buffer untuk pakai data variabel. Butuh sinkronisasi atau sinyal antar task, yaitu gunakan task notification untuk cepat ringan 1 to 1, Semaphore untuk multitask dan counting, event group untuk kombinasi event atau bitmask. Butuh proteksi shared resource, yaitu gunakan mutex dengan priority inheritance atau gunakan critical section untuk akses sangat singkat. Perkembangan utama yaitu kecepatan tinggi, task notification, data besar untuk yaitu stream atau message buffer, kompleksitas tinggi, queue, dan event group. Kesalahan umum biasanya itu yaitu blocking di ISR, interrupt service routine, gunakan X task notify from ISR atau X queue send from ISR. Stack overflow task selalu pantau dengan UX task stay high watermark. Lupa resist mutex, pastikan mutex selalu di reverse setelah
Critical section selesai. Priority inversion tidak tertangani, gunakan mutex dengan priority inheritance. Menggunakan task delay di dalam ISR harus non-blocking. Kalau lokasi memori gagal tercetak, lalu validasi return value. Venue penuh menyebabkan data loss, atur ukuran venue sesuai kebutuhan sistem. Biasanya untuk fitur lanjutan VRTS memperkuat pengelolaan task dan resource secara efisien. Memahami mekanisme sinkronisasi dan komunikasi adalah kunci sistem real-time yang andal. Praktik langsung dan debugging sangat penting untuk menghindari kesalahan umum. Ya mungkin bisa saya bukan seperti itu. Saya Mati Praman. Untuk materi mungkin cukup sampai sini. Saya lanjutkan untuk praktikum secara langsung. Let's go. Oke, ini adalah percobaan terakhir atau modul terakhir dari sistem embedded, yaitu implementasi multitasking dengan FreeRTOS antara ISP dan STM32. Nah, di sini komponennya ada DHT22, MQ7, potentiometer, LED, ESP, STM, dan I2C. Nah, di sini kita menggunakan ADC, percobaan itu ada ADC, DAC, SPI. SPI itu antara ISP dan STM. Terus ada I2C di sini. Nah, ini DAC-nya itu dari potensio, dia dibaca ke ini PWM dari LED. Mengubah kecerahan LED dari potensio. Iya, potensio. Nah, terus cara kerjanya. Nah, ini si ISP itu membaca sensor DHT22 MQ7 sama nilai ADC dari potensio. Ya, potensio. Nah, terus kemudian dikirim ke STM32. Nah, nilainya ini ditampilkan ke ini I2C. Ini ya, ada nilainya potensio, temperatur, humidity. Nah, status dari Kecerahan LED. ya kecerahan LED itu bisa dikontrol dari sini ya, potentiometer. Udah itu. Nah, di sini nilai pembacaan ADC-nya itu akan berubah. Nah, di sini dia potensio nilainya akan 0 ADC-nya. Iya. Kecerahan juga 0. Iya, kecerahan juga 0. ADC-nya, PWM-nya. Terus udah. Itu aja. 2 menit. Oh ya. Oke, terima kasih. Ini untuk programnya ya, kita kan menggunakan SPI-nya itu antara 2 mikro ya, berarti master slave. Nah, ini untuk masternya itu si ISP, slave-nya STM32. Ini untuk programnya dari master ISP32. Kayak define pin-nya, nah itu void loop-nya yang bekerja. Nah ini ya itulah ya. Ini untuk slave-nya antara STM32 nya. Udah. Adalah tampilan dari serial monitor yang dihasilkan dari ESP32 karena si STM32 ini tidak bisa ya, karena ya pakainya ini still ini serial monitornya. Udah.